Oke, baik. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu welcome speech yang akan disampaikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah diversifikasi dan pengembangan produk. Itu kepada Ibu Leni, saya persilakan. Ibu Leni keluar ini. Oke, sambil menunggu Ibu Leni join kembali, ya telah bergabung bersama kami juga Ibu Tia, ada Ibu Susan, Bu Ayu Raka Susanti dari bagian kerjasama Politeknik Perikanan Intelektual. Halo Ibu Susan, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Angel, selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini dengan adik-adik mahasiswa dan ada Ibu Tia Mohuru Ibu sebagai Ketua HIMSI di sini. Jadi Ibu Leni, jadi sebelum sambil menunggu Ibu Kaprodi bergabung, kita mendengarkan beberapa arahan dari, karena ini menyangkut dengan pengembangan motivasi, dan untuk kegiatan ini saya kerjasama dengan Ibu Leni untuk proses kegiatan latsar. Jadi sambil menunggu Ibu Kaprodi bergabung, kita dengar sedikit arahan dari Ibu Leni selaku penanggung jawab mata kuliah. Kepada Ibu Leni dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ibu Tia, panggil Ibu Ibu Tia. Tia, Ibu Tia dari HIMSI. Selamat pagi Ibu Susan, teman-teman dosen yang sudah mulai bergabung. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian, mahasiswa THP dan juga ada mahasiswa dari prodi lain yang sempat bergabung di pagi ini. Betul yang dikatakan oleh Ibu Angel bahwa saya ada penanggung jawab mata kuliah diversifikasi, di mana untuk mata kuliah diversifikasi ini sendiri, diversifikasi olahan hasil perikanan. Ini kita berbicara tentang berbagai olahan hasil perikanan, bukan saja ikan, tetapi rumput laut dan udang, seafood. Jadi di sini mahasiswa kami semester 4 itu belajar mengeksplor semua bahan baku mulai ikan, rumput laut, dan udang, seafood, cumi untuk dijadikan produk olahan. Ada kalau dari ikan kita kenal nugget, bakso, abon, terus dimsum, ada crispy deli. Kalau dari rumput laut itu ada puding, ada cendol, manisan, ada sekitar 6 sampai 7 produk. Terus dari udang sendiri atau cumi biasa kita bikin rolade atau dimsum juga. Terus produk-produk breaded. Nah, kami di diversifikasi nih, kami tim, saya sebagai penanggung jawab, ada Pak Ismail Marasabesi dan ada Ibu Vin Sudirjo. Mungkin sedikit lagi mereka mungkin bisa bergabung. Di mata kuliah ini kami mengeksplor ke mahasiswa bahwa mereka bukan cuma belajar secara teoritis, mengetahui tentang apa itu bahan produk-produk tersebut, tetapi mereka belajar sampai ke bahan, peralatan apa yang digunakan, dan prosedur kerja. Jadi lebih banyak ke praktek. Mereka lebih praktek untuk lebih sering praktek untuk produk-produk tersebut, sehingga
itu juga bisa dia akan berkaitan dengan mata kuliah kewirausahaan. Saya dan Ibu Susan juga tim di mata kuliah kewirausahaan itu mereka bisa mengaplikasikan itu sebagai satu unit usaha setelah mereka nanti selesai dari kuliah di Politeknik Perikanan Negeri. Nah, jadi lewat mata kuliah ini ada juga nanti di semester 6 mata kuliah pemberdayaan. Itu kami memotivasi mahasiswa untuk bisa melakukan, bisa menjadikan itu sebagai peluang bisnis nanti setelah mereka selesai kuliah di Politeknik. Saya juga sangat terbantu dengan adanya Ibu Angel, di mana di sini Ibu Angel walaupun dia masih baru, tapi pengalaman dia sebelum ada di Politeknik juga sudah sangat besar. Beberapa kali ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, kegiatan-kegiatan pengabdian ke masyarakat, kegiatan-kegiatan penyuluhan di beberapa instansi terkait juga Ibu Angel saya libatkan, sehingga memang beliau sangat membantu dan punya beberapa pengalaman yang bisa saling mengisi antara saya, Ibu Angel, dan mahasiswa yang kami ikutkan. Nah, mungkin dari saya begitu ke adik-adik mahasiswa, tetap harus semangat. Ingat, kita belajar bukan cuma di kampus, kita belajar juga di luar kampus dengan berbagai teori yang sudah diterima, praktikum yang sudah didapat, harus mengembangkan potensi diri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Angel, terima kasih Bu Tia, Bu Susan. Terima kasih Ibu Leni sebagai dosen tanggung jawab. Kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Kaprodi Teknologi Hasil Perikanan, ada Ibu Christina Rahael yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu Tina, suara masih di-unmute, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Kaprodi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan webinar optimalisasi, motivasi, dan pengembangan belajar bagi pengembangan karakter mahasiswa di Politeknik Perikanan Negeri Kluar lewat via Zoom di saat ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan motivasi, dapat memberikan ilmu, peningkatan pengetahuan, bahkan perubahan karakter kepada mahasiswa kami, terkhusus mahasiswa program studi teknologi hasil perikanan, di mana di saat ini kita ketahui bahwa pengembangan karakter merupakan suatu aspek yang penting di samping peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Seorang mahasiswa dituntut bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga diharapkan adanya pembaharuan karakter, adanya keterampilan yang dimiliki. Kami berterima kasih kepada Ketua HIMSI yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Kiranya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kami, terkhusus mahasiswa kami, untuk pengembangan ke arah yang lebih baik. Maka dengan ini, saya atas nama Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan membuka kegiatan optimalisasi, motivasi,
pengembangan karakter mahasiswa via Zoom di saat ini. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Kaprodi. Terima kasih banyak Ibu Kaprodi untuk sambutannya. Setelah ini sebelum perkenalan, mungkin ada yang mau disampaikan secara singkat oleh Ibu Susan? Kepada Ibu Thea dan juga Ibu Leni dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Angel dan juga adik-adik mahasiswa. Ya, ini merupakan kesempatan yang baik sekali, walaupun mungkin kita bertemunya via Zoom, tetapi ini kesempatan yang baik yang mungkin jarang juga gitu ya kita bisa temui, karena memang mendapatkan narasumber langsung gitu ya. Dan ini juga menjadi masukan ataupun juga untuk adik-adik mahasiswa gitu ya. Ini kesempatan yang sangat baik gitu. Dan berharap bahwa nantinya bukan hanya selesai dari kegiatan webinar ini saja, tapi mungkin ada tindak lanjut terkait dengan kerjasama, mungkin nanti Ibu Thea gitu ya, ada kerjasama antara HIMSI dengan Politeknik Perikanan Negeri Tua. Jadi webinar ini menjadi boleh bilang pintu gitu ya, pintu untuk membuka kerjasama antara Politeknik Perikanan Negeri Tua dengan HIMSI nantinya. Dan tentunya tidak hanya webinar dari Ibu Angel saja, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain nantinya yang bisa kita bersama-sama, entah itu nanti webinar ataupun mungkin kalau Ibu Thea berkesempatan hadir di Politeknik di Maluku Tenggara, bisa juga datang ke kampus kami untuk kita mungkin bersama-sama bisa memanfaatkan mahasiswa. Kalau sekarang kan hanya baru satu program studi ya terkait dengan kegiatan dari Ibu Angel. Kita berharap bahwa bisa di program studi yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu Susan. Ya, teman-teman, ibu-ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Kita lanjut ke sesi foto bersama. Itu untuk teman-teman yang masih matikan kameranya, tolong di off kamera untuk saya mau screen untuk sesi foto bersama. Oke. Satu, yang lain, oke. 1, 2, 3. Sebentar ya. Gaya bebas. Terserah gaya apa. Gaya bebas. Oke, terima kasih semua. Kita lanjut ke acara yang berikut. Kegiatan yang berikut yaitu penyampaian materi. Tapi sebelum penyampaian materi, saya rasa jika tidak, biasanya orang bilang tak mengenal maka tak sayang. Jadi ada perkenalan singkat dengan Ibu Thea. Mungkin profilnya akan saya tampilkan di sini. Oke, jadi ini profil singkat dari Ibu Thea. Jadi tempat tanggal lahirnya di Ambon 6 Agustus tahun 1987. Pekerjaan saat ini sebagai dosen psikologi pendidikan. Nah, saat ini Ibu Thea jadi CPNS di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Nah, untuk riwayat pendidikannya ada Ibu Thea S1-nya di KSW Salatiga di Fakultas Psikologi dan yang S2-nya juga di Profesi Psikologi Unika.
Semarang. Ada riwayat organisasi dari Ibu Tia. Ibu Tia ini sempat menjadi Ketua Bidang 3 AMGPM Ranting Bahtera tahun 2013 sampai 2015, Bendahara 2 Cabang Immanuel OSM, kemudian Bendahara 1 Wakaro PPM Granat Maluku, Ketua HIMSI Wilayah Maluku 2019 sampai dengan 2024, Tim Konseling Pranikah Jemaat Immanuel OSM, Ketua Tim Advokasi Sosial MGPM Daerah Pulau Ambon, dan Tim PFG Klasis Pulau Ambon. Jadi itu profil singkat dari Ibu Tia. Dengan itu, setelah ini kita masuk pada pemaparan materi yang disampaikan langsung oleh Ibu Tia. Dari Ibu Tia. Iya, selamat siang, selamat pagi ya, masih pagi, belum jam 11, selamat pagi. Ibu yang hormati, Ibu Kaprodi, Bu Tina, kemudian ada Ibu Leni dan juga Ibu Susan. Tadi Ibu Susan sudah menjelaskan tentang kerjasama, bahagia sekali karena kebetulan saya juga ke Tual atau Lambur, pernah waktu itu untuk kasih materi. Jadi kalau misalnya ada kerjasama dengan HIMSI Maluku, sangat senang sekali karena bisa lebih banyak mengenal saudara-saudara dari Maluku Tenggara. Jadi kami HIMSI Maluku sangat membuka jelas untuk hubungan kerjasama dengan Politeknik di sana. Kemudian untuk pemaparan materinya hari ini, iya, mahasiswa sekalian bisa didengar suara saya? Adik-adik mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Mohon maaf kalau memang mungkin kadang sinyal kurang stabil ya. Jadi adik-adik mahasiswa dan ibu-ibu sekalian dan juga Ibu Angel yang saya cintai, hari ini saya akan berbagi tentang optimalisasi peningkatan motivasi belajar dan pengembangan karakter mahasiswa untuk adik-adik mahasiswa yang ada di Politeknik di sana. Kita tidak terlalu lama, untuk itu beta minta dengan sangat untuk adik-adik mahasiswa, walaupun mungkin ada yang melakukan Zoom ini di bawah pohon, di tempat-tempat yang berbeda, tetapi minta kita fokus supaya pemaparan materi ini bisa adik-adik tangkap dan bisa diimplementasi dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Oke, kita masuk dengan yang pertama. Ya, motivasi belajar itu kan kalau katong semua pahami bahwa motivasi belajar tuh pengertiannya tuh ada banyak sekali yang katong ketahui kan ya. Jadi yang pertama itu yang beta rangkum di sini ada yang pertama dari menurut Sadirman sendiri, katong pasti sebagai orang yang ada di dunia perkuliahan paling sangat familiar dengan Sadirman mungkin, yaitu menurut Sadirman motivasi belajar itu ada keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dan kegiatan belajar itu sendiri dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek atau mahasiswa itu sendiri atau siswa belajar itu dapat tercapai. Itu yang pertama, yaitu dari Sadirman itu sendiri. Kemudian ada yang kedua, yaitu dari Tajab. Jadi Tajab itu dia menjelaskan bahwa motivasi belajar menurut Tajab itu sendiri yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan keinginan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai satu tujuan. Jadi motivasi belajar itu yaitu semua yang ada dalam diri siswa, dia punya niat, dia punya hasrat dan lain sebagainya yang membuat sampai dia bisa ada punya keinginan untuk melakukan kegiatan belajar itu dan menjamin bahwa kelangsungan belajar itu mencapai satu tujuan yang dia inginkan ataupun secara institusi, lembaga ataupun misalnya dalam dunia sekolah seperti itu. Jadi tujuannya mungkin kayak anak-anak di sekolah itu dan lain sebagainya, bahwa harus belajar, harus dapat nilai yang bagus supaya bisa naik kelas, dapat nilai yang bagus, seperti itu tujuannya. Kemudian menurut UNO sendiri,
Iya, Kak, sorry. Dia punya tampilan PPT-nya berubah. sudah berubah? Belum. Atau kita share dari sini, Kak? Boleh ya? Boleh. Kita share dari sini, Kak. Iya, boleh. Oh, sudah berubah. Sudah berubah? Ha. Oke. Kalau gini sudah berubah, Ibu Angel? Sudah. Oke. Selanjutnya di slide kedua yaitu menurut UNO sendiri. Jadi ada 3 yang tadi sudah dibahas dari Sadirman, kemudian dari Tajab sendiri, dan yang terakhir yang saya ambil yaitu dari UNO. UNO itu dia memaparkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa yang Kotong sebut dengan intrinsik, dan dari luar dari diri siswa itu sendiri yang Kotong sebutkan dengan ekstrinsik untuk melakukan sesuatu, melakukan proses belajar, dan dari intrinsik dan ekstrinsik itu. Jadi yang tadi Kotong sulihat, yang pertama Sadirman itu merangkumkan komplit bahwa kegiatan belajar itu melangsungkan untuk mencapai sesuatu, ada subjek belajarnya dan prosesnya. Kemudian Tajab juga hampir sama, tapi Tajab sendiri lebih ke daya penggerak dalam diri. Jadi lebih ditekankan kepada intrinsik. Nah, sedangkan UNO sendiri dia mengkombinasi bahwa ternyata ada intrinsik dan juga ada ekstrinsik, seperti itu. Nah, kalau menurut adik-adik, apa itu motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik? Kita boleh tanya beberapa orang kah? Yang dong pahami? Boleh. Yang punya sinyal. Intrinsik itu seperti apa pemahamannya, dan motivasi belajar ekstrinsik itu seperti apa? Boleh salah satu gitu, atau satu tentang intrinsik atau satu tentang ekstrinsik, boleh? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Oh, ada tuh yang di mahasiswa tingkat akhir prodi itu ada yang angkat tangan ya? Intrinsik itu adalah dorongan dalam diri seperti kemauan dan keinginan bagaimana harus mencapai goal atau finishing akhir daripada tujuan yang sudah buat dari awal. Sementara ekstrinsik itu adalah lingkungan. Jika lingkungan tidak mendukung untuk seseorang terdorong maju, ya dia akan tetap dengan keadaan. Artinya membuat suatu pencapaian hasilnya ada di situ. Padahal kan pencapaian hasil itu masih ada lanjutan dan tidak punya akhiran. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi mau menyampaikan? Oke, Kotong lanjut ya. Iya, tadi yang dijelaskan oleh adik mahasiswa itu benar adanya ya, bahwa memang motivasi belajar intrinsik itu meliputi hasrat dari Kotong punya diri sendiri, keinginan untuk berhasil yang ada dalam Kotong pun diri sendiri, dorongan kebutuhan untuk belajar dari Kotong pun dalam diri, dan harapan akan cita-cita dari Kotong diri sendiri. Jadi intrinsik itu lebih ke dalam diri, dorongan dalam diri. Apakah Kotong punya hasrat ada, Kotong punya keinginan ada untuk berhasil, untuk belajar, dan dorongan untuk kebutuhan untuk belajar, apakah ada, dan harapan akan Kotong punya cita-cita ada atau tidak dalam Kotong punya diri. Jadi adik-adik semua coba pahami bahwa sampai sejauh ini ada yang mungkin sampai di tingkatan akhir ataupun ada di semester 3, 4 dan lain sebagainya, kembali merenung apakah sampai sejauh ini sampai kuliah sudah mau selesai, hasrat dan keinginan untuk berhasil ada seng dari Kotong punya dalam diri, dorongan untuk kebutuhan belajar itu ada seng, dan kalau ada pun
dorongan dalam ada dalam kotong pun diri itu kira-kira kalau dari skala 0 sampai 100 di skala berapa kira-kira kotong pun keinginan diri sendiri tuh ada hingga saat ini. Jadi kalau kotong bilang kotong berhasil atau seng, kalau cuman ada keinginan, dorongan, hasrat cuman di bawah 50%, mungkin akan susah untuk kotong berhasil besok-besok. Karena yang bertanggung jawab untuk kotong punya diri sendiri, yaitu pasti kotong seng bisa selalu mengandalkan kotong punya orang tua dan lain sebagainya, orang-orang sekitar, teman-teman, tapi kembali lagi bahwa kotong harus punya dorongan itu yang besar, seperti itu intrinsik dalam diri. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu meliputi adanya penghargaan, adanya lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru ataupun dosen dalam membelajarkan siswa. Jadi adanya penghargaan tuh misalnya contoh aja di rumah gitu, ketika orang tua kita mengajarkan kita, kemudian ketika kita meminta membeli sesuatu, ada mungkin dari beberapa adik-adik dong di sini yang ketika mau minta beli sesuatu pasti orang tua bilang kalau dapat ranking ataupun naik kelas baru boleh misalnya belikan sesuatu yang dong suka. Itu berarti penghargaan dari ekstrinsik itu, bukan dari diri sendiri tapi orang-orang sekitar. Kemudian penghargaan berikutnya mungkin ketika naik kelas kalau prestasi bagus bisa dapat ranking 1, bisa dapat ranking 2, ranking 3 dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian penghargaan berikutnya lagi mungkin ketika teman adik-adik dong ikut lomba menyanyi, lomba ikut lomba apa saja, baca puisi ataupun lomba apapun itu, ketika adik-adik dong menang dalam lomba itu ada penghargaannya bahwa ternyata dia diberikan medali ataupun dia diberikan piala dan lain-lain sebagainya. Itu yang dibilang sebagai penghargaan. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar yang kondusif yaitu fasilitas yang disediakan seperti yang di kampus, yang disediakan ketika adik-adik dong belajar bahwa oh ternyata ada dosen, terus ada ruangan kelas, ada kursi yang layak, ada meja yang layak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kegiatan belajar yang menarik. Jadi kegiatan belajar yang menarik itu seperti mungkin ada metode ceramah, kemudian ada juga mungkin tergantung dari dosen melakukan metode-metode mungkin yang bisa menarik mahasiswa punya perhatian, dan adanya upaya guru ataupun dosen dalam membelajar menteri atau melakukan disenangi gitu. Dan tapi Kotong kan kalau misalnya Kotong bilang dari SD, SMP, SMA mungkin 100% Kotong masih berharap sama gurunya gitu. Tapi ketika Kotong kuliah mau seperti apapun dosen kan, dosen ini juga kan dari berbagai latar belakang, dia punya kehidupan yang ada, dia mungkin dosennya sebagai ibu rumah tangga ataupun banyak hal yang diurus, dan Kotong bisa minta memang 100% dosen harus menuruti Kotong punya keinginan. Tapi Kotong di tahapan yang sudah dewasa awal, Kotong yang harus dengan dosen apapun itu, Kotong akan meruntuhkan Kotong punya motivasi belajar. Bahwa Kotong adalah orang dewasa yang keinginan dalam diri dan lain sebagainya, sebagai orang dewasa Kotong yang lebih support gitu. Jadi dengan lingkungan apapun atau dengan keadaan apapun, Kotong yang akan menggoyahkan Kotong punya motivasi untuk belajar dan menjadi sukses itu. Kemudian, ini seperti contoh kasus yang ada di saat ini yang kita ambil, yaitu bahwa yang pertama ya Kotong. Ibu Angel, slide-nya belum berubah gitu ya, nanti boleh saya saja yang share dari sini gitu ya. Boleh. Ibu Angel boleh. Itu yang kita tolong, sorry. Sampai di contoh kasus. Oh ya, baru berubah ini gitu ya. Oke. Apa kayak gini aja ya? Kalau slideshow kayaknya akan lambat ya? Iya, begitu saja kayaknya. Aja ya? Oke. Yang pertama contoh kasus motivasi ini supaya Kotong bisa membedakan betul-betul tentang motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Contoh kasus yang pertama, seorang guru menanyakan kepada siswa kelas 8 yang mengatakan menyukai mata pelajaran IPA. Apa alasan mereka menyukai mata pelajaran tersebut? Para siswa tuh menjawab beragam. Ada yang mengatakan bahwa mereka menyukai mata pelajaran IPA karena gurunya asik dan baik. Jadi yang digarisbawahi di sini cuman beberapa yang menjawab pertanyaan itu bahwa
mengatakan mereka menyukai mata pelajaran IPA karena gurunya asik dan baik. Pasti ada jawaban-jawaban lain lagi, tapi yang Katong ambil di sini yaitu ini, yang menggarisbawahi bahwa mereka menyukai mata pelajaran IPA karena gurunya asik gitu ya. Contoh kasus yang kedua, siswa-siswa di SD Rampak Rampu sangat suka bermain bola karena kata mereka bermain bola itu asik. Pokoknya kalau lagi berkumpul paling rame itu ya main bola, pokoknya suka. Nah, kemudian jadi yang digarisbawahi bahwa mereka suka bermain bola karena saat bermain bola itu saat mereka berkumpul paling rame itu saat main bola. Jadi mereka menanti-nantikan untuk main bola gitu. Jadi motivasi yang kuat itu untuk pergi main bola yaitu karena berkumpul rame dan lain sebagainya. Makanya mereka suka. Yang kasus ketiga, Gina sangat rajin belajar akhir-akhir ini setelah ia menyadari bahwa semakin ia rajin belajar, maka nilai-nilai yang diperolehnya semakin baik. Bahkan kini Gina berada di atas rata-rata teman-teman kelasnya. Padahal dulunya ia bukanlah tergolong anak pandai di kelasnya. Ia kini bisa merasakan kepuasan tersendiri yang tiada bandingnya ketika ia menerima hasil ulangan yang nyaris sempurna atau lebih baik dari teman-temannya dan semuanya itu diperolehnya dari kerja kerasnya dalam belajar. Jadi kasus yang ketiga ini yaitu Gina ini dia memperoleh nilai yang di atas rata-rata dari dia punya teman karena dia punya kerja keras. Dia menerima hasil ulangan yang nyaris sempurna juga daripada dia punya teman-teman karena dia punya kerja keras dalam belajar itu kuat sekali dan dia melakukan, dia kerja keras gitu kan. Nah, dari contoh kasus 1, 2, dan 3 ini Katong mau lihat kira-kira yang motivasi belajar intrinsik yang mana, ekstrinsik yang mana. Ada yang bisa bantu? Adik-adik mahasiswa ada yang bisa bantu kira-kira dari 1, 2, 3 yang dong mau jawab yang menurut dong motivasi belajar intrinsik tuh di contoh kasus nomor berapa, terus ekstrinsik tuh dari kasus nomor berapa gitu yang dong pahami. Ada yang bisa bantu? Itu dari di nomor 3. Ya, betul. Boleh. Sementara dua lainnya lebih kepada ekstrinsik, artinya dukungan dari lingkungan. Nomor 1 dan 2 itu adalah ekstrinsik, sementara nomor 3 itu adalah intrinsik. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Iya. Ketemu masuk di pembahasannya. Terima kasih tadi yang sudah bantu menjawab. Iya, jadi pembahasan 3 kasus itu yang pertama bukanlah motivasi intrinsik. Jadi, tetapi contoh kedua dan ketiga dapat kita golongkan sebagai motivasi intrinsik. Karena yang motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa atau individu yang bersangkutan. Nah, faktor-faktor dari dalam diri yang mendorong untuk melakukan sesuatu, kemudian dorongan dari dalam yang menginspirasi atau membuat seseorang berbuat sesuatu. Nah, sementara pada contoh yang pertama tadi kasusnya dapat dikategorikan sebagai contoh motivasi ekstrinsik. Jadi di mana siswa kelas 8 tersebut menyukai IPA karena faktor dari luar diri mereka sendiri, yaitu karena guru yang asik dan seandainya guru tidak asik dan tidak baik, apakah mungkin saja dia menyukai pelajaran IPA? Jadi menjadi pertanyaan bahwa dia ternyata menyukai pelajaran IPA tuh yaitu karena gurunya asik dan baik kepada dia sehingga dia menyenangi pelajaran IPA tersebut seperti itu. Sedangkan yang lainnya itu lebih ke ekstrinsik seperti itu. Intrinsik. Kemudian yang dibahas kemudian yaitu motivasi belajar intrinsik itu menuju tujuan yang maksimal. Kenapa dibilang tujuan yang maksimal? Karena yang membuat kita berhasil atau tidak itu ya dari dalam diri kita sendiri. Bahwa bagaimana kita mau berhasil, tetapi ketika nilai tidak bagus ataupun lain-lain sebagainya, kita tidak menyalahkan, tidak introspeksi diri, tetapi kita menyalahkan bahwa oh ternyata itu karena dosennya killer misalnya, dosennya pelit nilai, ataupun karena kita menyalahkan keadaan yang di luar dari diri kita, tapi kita tidak berkaca kepada diri kita sendiri. Kira-kira hal-hal apa yang kita bisa ambil dari misalnya ketika kita mengalami kegagalan. Saya katakan kegagalan karena mungkin nilainya itu menjadi nilai yang tidak lulus gitu. Ketika dia mendapatkan nilai D
atau misalnya dia mendapatkan nilai yang C misalnya. Gitu seperti itu. Jadi kalau dapat nilai yang D, maksudnya itu kan berarti dia harus mengulangi mata kuliahnya lagi gitu, dan dia lebih mengarahkan bahwa itu bukan salahnya diri dia, tetapi dia menyalahkan di luar dari diri dia. Padahal kalau dia belajar dengan maksimal, tentu saja dia bisa mendapatkan nilai yang maksimal dengan dia kehadirannya mungkin bisa 95% atau 98%, bahwa dia harus selalu hadir di mata kuliah tersebut seperti itu. Jadi kita melihat tujuan bahwa ketika kita ingin berhasil, berarti yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri kita itu yang harus diperkuat seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Surya Brata sendiri, beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, yang pertamanya yaitu adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan memiliki dunia yang lebih luas. Misalnya nih, kita, Pak Prof, ya, misalnya kita ketika tidak ada keinginan sifat ingin tahu untuk belajar, ya pasti kita tidak bisa. Contoh kecilnya saja, misalnya kita tidak ingin tahu tentang bagaimana cara mengendarai sepeda motor gitu. Ya kalau misalnya dalam diri kita tidak ada sifat ingin tahu, bagaimana kita bisa mahir untuk mengendarai sepeda motor seperti itu. Jadi hal-hal kecil aja. Bagaimana ketika kita melihat orang bisa berenang, kalau dalam diri kita, misalnya kita tidak bisa berenang, terus ada orang teman-teman ketika pergi berenang, terus mereka ternyata jago berenang. Nah kalau misalnya tidak ada sifat dari ingin tahu untuk harus belajar berenang agar bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain, ketika mereka berenang ke tempat yang lebih dalam, kita juga bisa ikut, yaitu sifat ingin tahu bahwa oh ya ternyata cara berenangnya seperti ini dan kita belajar seperti itu. Kemudian adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. Jadi tidak stuck sampai di situ ketika kita memperoleh misalnya nilai ketika nilai C. Kemudian ke depannya lagi, oh ternyata ada strategi yang harus kita lakukan. Seperti kita mungkin ada orang yang ketika belajar harus belajarnya subuh, karena kalau belajar subuh tuh kayaknya pikiran tenang, pelajaran lebih banyak masuk dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat kreatif kita itu yang memodifikasi bagaimana cara kita untuk belajar dan berkeinginan untuk tidak stuck sampai di situ. Bukan hanya untuk dapat nilai C, tetapi kita juga lebih maju untuk, oh ternyata kita juga harus memacu untuk dapat nilai B, nilai A, dan lain sebagainya. Jadi tidak stuck, orang bilang jalan di tempat, tetapi kita maju seperti itu. Kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Jadi bagaimana kita mendapatkan simpati, yaitu melakukan hal-hal yang baik supaya kita juga diperhatikan oleh guru, oleh orang tua, dan teman-teman sekitar. Kan pribadi kalau yang asing itu kan pasti disenangi oleh guru, disenangi oleh orang tua, dan disenangi oleh teman-teman. Sebagai anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mempunyai sopan santun dan etika yang baik, seperti itu. Kemudian adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baik, melalui kooperatif, maupun dengan kompetisi. Jadi kooperatif ya, di sini masih ada kurang, agak sedikit salah. Kemudian keinginan untuk memperbaiki kegagalan. Misalnya ketika kita tidak lulus mata kuliah, yaitu kita memperbaiki diri, dan ketika kita berkompetisi dengan teman-teman lain pun kita tidak akan kalah gitu, bahwa kita bisa menyamai ataupun lebih dari mereka gitu. Jadi bukan berarti ketika memasukkan proposal terus ditolak, terus akhirnya tidak datang-datang dan lain sebagainya, tapi justru kita lebih memacu untuk oh ya ditolak, oh karena ini karena oh berarti kita harus mencari yang lain supaya bisa diterima judul proposalnya, seperti itu. Kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai pelajaran. Jadi kan kalau kita nyaman, misalnya kalau ketika guru memberikan materi tentang dulu aja, kalau misalnya kita mengerti tambah-tambah, kita kan pasti nyaman ya, pasti karena menguasai gitu. Terus ketika ditanya, kalau dulu pergi sekolah belum buat PR ataupun tidak mengerti materi, misalnya materi matematika tambah-tambah ataupun perkalian, pasti kita tidak nyaman juga untuk ke sekolah. Ada pun juga mungkin kalau ingat gitu zaman dulu ketika dibangunkan untuk pergi ke sekolah, ada pasti 1-2 yang pura-pura sakit gigi, pura-pura sakit kepala, badan tidak enak untuk
menghindari bahwa untuk pergi ke sekolah seperti itu. Jadi bagaimana kita membuat itu semua nyaman, berarti kita harus menguasai dari pelajaran itu seperti itu. Jadi kemudian ingat lagi bahwa kita menguasai itu memahami dan mengerti, bukan menghafalkan seperti itu. Karena kalau menghafalkan akan lupa, tetapi kalau kita menguasai, mengerti dan memahami itu akan kita ingat selalu seperti itu. Kemudian adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan belajaran. Ganjaran atau hukuman ya kalau misalnya kita nilai UTS tidak baik, di bawah rata-rata atau nilai UAS-nya tidak baik ya, berarti ganjarannya atau hukumannya kita mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal, yaitu nilai yang di bawah dari teman-teman rata-rata di kelas seperti itu. Jadi nilai yang tidak lulus dan membuat kita harus mengulang mata kuliah itu. Sedangkan untuk mengulang mata kuliah itu kan tidak segampang itu, rugi waktu. Kemudian orang tua juga harus mengeluarkan biaya tambahan yang lumayan banyak seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 6 hal yang dipaparkan oleh Surya Batra yang tadi sudah dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian kita masuk di selanjutnya yaitu menemukan jati diri mahasiswa. Jadi ini kita akan masuk ke lebih ke karakter, yang tadi motivasi belajar. Yang pertama, siapakah diri saya ini? Jadi, siapakah diri saya ini? Apakah kita berasal dari keluarga yang lengkap? Apakah kita, karena masing-masing orang pasti berbeda-beda. Apakah kita berasal dari orang tua yang mungkin ada yang yatim piatu ataupun piatu, ataupun ada yang dilahirkan dari keluarga yang lengkap tetapi ternyata broken home, orang tuanya berpisah seperti itu. Jadi menemukan jati diri bahwa dari manapun kita berasal, ya tidak berarti kita akan gagal di masa depan seperti itu. Jadi siapakah diri saya ini? Adik-adik mahasiswa coba membayangkan bahwa siapakah diri saya ini? Saya mungkin anak kedua dari 3 bersaudara, anak tunggal, dan lain-lain sebagainya. Coba merenungi diri bahwa siapakah diri saya ini. Kemudian yang kedua, dari mana saya berasal? Dari mana saya berasal tuh mungkin dari kabupaten mana, kemudian dari desa mana saya berasal, seperti itu. Jadi dari mana saya berasal tuh yaitu tempat yang membesarkan kita. Mungkin di sini ada yang SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, hingga akhirnya kuliah bisa ada di situ. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Saya mengambil mata kuliah mengambil prodi ini, saya kuliah di sini, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk mencapai cita-cita saya seperti itu. Kemudian akan kembali ke mana saya gitu. Jadi ketika sudah berhasil, sudah dapat ijazah, selesai kuliah, kira-kira tujuan selanjutnya tuh akan kemana? Apakah kita akan berwirausaha ataupun akan mendedikasikan diri di tempat yang mana yang akan kita pilih seperti itu. Jadi menemukan jati diri mahasiswa, merenungi masing-masing itu siapakah diri saya, dari mana saya berasal, apa yang bisa saya lakukan, dan akan kembali kemana saya. Selanjutnya yaitu ini perenungan jati diri mahasiswa itu sendiri, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarahkan adik-adik mahasiswa untuk berbuat yang terbaik selama Anda menjadi mahasiswa dan kuliah. Anda akan berbuat sesuatu dengan tujuan dan manfaat yang jelas dan berarti bagi kehidupan. Mengetahui jati diri, potensi diri yang ada, yang mungkin berbeda dengan orang lain, memiliki karakter, kemudian minat dan hobi tersendiri. Kan di sini pasti masing-masing orang jati dirinya pasti berbeda-beda. Kemudian potensi diri pun pasti berbeda-beda. Kemudian karakter pun pasti berbeda-beda dan minat dan hobi pasti juga berbeda-beda. Seperti itu. Tapi tidak akan menyulutkan bahwa yang berhasil hanya seperti ini. Tapi dikombinasikan bahwa siapa saja diri Anda bisa membuat Anda berhasil, yaitu dalam diri Anda sendiri. Dan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jika Anda berpikir Anda kuliah sukses, maka kesuksesan Anda akan berbuah kenyataan. Sebaliknya, jika adik-adik berpikir bahwa kuliah itu
hanya bisa menjadi beban, hanya sangat sulit, kemudian terlalu banyak tugas, sangat menjenuhkan, maka itulah Kotong punya masa depan. Seperti yang Kotong bilang bahwa ketika Kotong mengsugesti Kotong punya diri dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan cita-cita bahwa Kotong akan sukses, ya itu Kotong akan sukses. Tapi ketika pergi kampus, terus Kotong merasa bahwa ini kok kayak beban ya, kemudian kok tugas-tugas tuh sulit dan terlalu banyak tugas, kemudian terlalu jenuh, yaitu Kotong masa depan akan suram karena Kotong pergi itu bukan dengan sukacita, tetapi Kotong lebih banyak persengutan. Jadi yang dulu-dulu mungkin seperti kemarin-kemarin, mulai besok bangun pagi dengan sukacita baru, dengan semangat baru, bahwa masa depan Kotong akan sukses seperti itu. Jadi yang rasa-rasa sulit ya sudah dengan teman-teman sama-sama untuk memecahkan, oh iya ternyata tugas ini cara bikinnya kayak gini. Jadi Kotong mengembangkan Kotong diri yang tertutup situ saja, tapi Kotong mencari informasi dari lain-lain gitu. Semangat dan untuk masa depan seperti itu. Jadi yang menjenuh, kalau Kotong rasa jenuh, ya sudah Kotong refresh dengan sesuatu yang Kotong sukai, hobi. Tapi ingat bahwa Kotong harus kuliah sesuai jam yang diberikan dan selesai kuliah baru Kotong bisa melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mahasiswa berkarakter. Ya, mahasiswa berkarakter itu adalah mahasiswa yang memahami dia punya tugas dan fungsi sebagai mahasiswa. Mahasiswa tersebut ditandai dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam dirinya untuk senantiasa meningkatkan dia punya wawasan, meningkatkan dia punya pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dengan berbagai aktivitas yang dijalani baik melalui kegiatan perkuliahan, aktif dalam organisasi ekstra atau intrakampus untuk mengembangkan potensi diri melalui pengelolaan waktu yang adil, yaitu pandai menempatkan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan situasi, kondisi, toleransi, pantauan, dan jangkauan yang ada dalam diri dan lingkungan. Jadi bukan hanya mahasiswa yang pergi kampus tuh cuma untuk kuliah saja, tapi juga ada organisasi yang mungkin dia ikut di kampus. Tetapi ingat lagi bahwa mengikuti organisasi bukan berarti dia bisa kuliah dengan maksimal gitu. Bahwa dia di sini dijelaskan bahwa mahasiswa berkarakter itu dia pintar membagi waktu. Dia tahu bagaimana, oh iya ternyata ini beta punya waktu kuliah, ini waktu beta untuk bimbingan, ini waktu untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Karena banyak sekali teman-teman yang aktif di organisasi mengkesampingkan dia punya akademik dari kuliah itu sendiri. Jadi orang bilang harus berjalan seiringan, bahwa dia kalau hobi di organisasi dia juga harus mengingat bahwa tugas utamanya itu menyelesaikan kuliah. Organisasi itu adalah tambahan untuk dia punya diri untuk mengembangkan diri seperti itu. Jadi keterampilan apa yang Kotong punyai ya Kotong pertajam gitu. Kotong ketika wawasan pengetahuan dapat tugas ya Kotong mencarikan, dunia sekarang sudah canggih. Zaman dulu mungkin ketika dapat tugas pasti berbondong-bondong ke perpustakaan. Zaman sekarang mungkin kalau Kotong lihat data pengunjung perpustakaan, kayaknya lebih banyak orang yang mencari di internet dibandingkan ke perpustakaan. Jadi jangan Kotong kalah dengan teknologi yang ada, tapi Kotong memanfaatkan dengan sebaik mungkin, tetapi tidak menyalahgunakan gitu. Jadi Kotong butuhkan untuk tugas-tugas dan lain-lain sebagainya, Kotong gunakan untuk media yang ada yang sudah disiapkan seperti itu. Kemudian Kotong masuk di karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang ideal. Di sini ada 15 karakteristik yang harus dipunyai. Yang pertama yaitu beriman. Tentunya Kotong semua sebagai orang beriman dengan latar belakang agama yang diakui oleh pemerintah, semuanya Kotong pastinya mempunyai iman. Kemudian, tapi ingat lagi, beriman bukan secara KTP-nya saja beriman, tapi mempunyai agama, tetapi Kotong harus mencerminkan seseorang yang beriman seperti itu. Jadi kemudian Kotong juga harus bersemangat ya. Bagaimana Kotong kalau saya semangat mau pergi kampus saja pasti malas seperti itu. Jadi Kotong harus membuka hari dengan sukacita, bahwa ketika ke kampus itu bukan menjadi suatu jenuh atau menjadi malas, tapi lebih semangat gitu untuk kampus itu, bahwa Kotong memandang kampus itu adalah tempat untuk jembatan Kotong menuju masa depan, entah dengan teman-teman, dengan adik-adik pun cita-cita yang sudah ada di benak adik-adik seperti itu. Kemudian banyak membaca, jangan malas sekali membaca. Tetapi ketika Kotong diberikan tugas oleh dosen, ya ketika harus membedah buku dan lain sebagainya,
ya harus dibaca, bukan teman yang lain yang baca terus kotong hanya mendengar dari teman seperti itu. Kemudian cepat tanggap, yang keempat cepat tanggap ketika diberikan tugas ya kotong harus menyelesaikannya kalau bisa sebelum waktu yang ditentukan, deadline yang ditentukan. Kemudian memiliki orientasi yang jelas. Kotong kuliah, kotong pengen kerja di mana, kotong melakukan apa ya kotong harus jelas seperti itu. Kemudian bermanfaat bagi orang lain bahwa bukan egonya kotong sendiri saja bahwa kotong hanya untuk kotong diri, tetapi kotong juga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Kemudian yang tadi pandai menyesuaikan diri, kotong ditempatkan di mana saja dengan latar belakang seperti apa saja, kotong bisa mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri dengan latar belakang yang ada. Peduli terhadap lingkungan tuh ya itu bahwa kotong sebagai orang-orang dewasa, orang-orang pintar ya kotong peduli terhadap kotong lingkungan ketika ada sesuatu yang mungkin jangan sesuatu di hal-hal kecil aja ketika kotong kegiatan-kegiatan di lingkungan ya kotong ikut serta bahwa ketika ada kegiatan di RT, kegiatan di kotong pun keagamaan, kotong tertutup cuman kampus saja, tetapi kotong juga harus melihat kotong diri lebih maksimal ke lingkungan sekitar dan peduli dengan lingkungan juga. Kotong bisa bilang kayak kotong kebiasaan yang sekarang bahwa kotong tahu bahwa alam ini sekarang lagi berguncang sangat-sangat dahsyat, bahwa terjadi hujan di mana-mana, cuaca yang zaman dulu mungkin kotong cuaca bisa prediksi gitu bahwa musim panas dari bulan ini sampai bulan ini, musim hujan dari bulan ini sampai bulan ini. Tapi sekarang tuh kayak semakin bergeser karena kotong tahu global warming juga yang terjadi, jadi banyak yang pergeseran yang banyak. Kalau bisa perbiasakan untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi kotong memperbiasakan diri ketika di mana saja kotong ada tisu ataupun pembungkus permen, kotong yang cuma buang begitu saja. Tetapi kotong bisa, mungkin kalau saya ada tempat sampah, kotong naik angkutan umum, kotong bisa simpan di dalam kotong tas, nanti sampai di rumah kotong buang di tempat sampah. Hal-hal kecil tapi berdampak besar pada lingkungan. Ketika kotong saya menggunakan plastik sembarangan, kotong berarti hal-hal kecil yang bisa berdampak ke kotong punya dunia seperti itu. Kemudian berpikir jernih, yang tadi, kemudian kreatif sendiri, melakukan sesuatu yang inovatif, kemudian disiplin itu paling penting. Disiplin itu paling penting karena kalau kotong disiplin, kotong orang kan mencap kotong sebagai orang yang kayaknya ini deh agak-agak gimana gitu. Kotong kan kehilangan relasi, kotong akan kehilangan, kotong punya orang-orang sekitar karena kotong punya kebiasaan yang disiplin. Disiplin itu mau tepat waktu dan lain-lain sebagainya, itu sangat-sangat penting. Kemudian memiliki cita-cita, jangan sampai teman-teman ada di prodi ini tapi teman-teman masih kabur. Kira-kira cita-citanya ini atau bukan gitu. Dan kemudian berpendirian kokoh ketika kotong ada di situ. Ya sudah, kotong keinginan ada di situ dan yang harus sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat tentunya. Kemudian rendah hati ketika kotong memperoleh sesuatu, kotong saya boleh sombong, tetapi kotong tetap harus rendah hati seperti itu. Dari 15 yang ada di sini, kira-kira adik-adik mahasiswa yang menggambarkan ada di adik-adik punya diri, kira-kira ada berapa dari 15 ini yang kira-kira ada di adik-adik diri? Coba direnungkan dan dipahami kembali, kira-kira dari 15 ini beriman, bersemangat, banyak membaca, cepat tanggap, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, pandai menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, berpikir jernih, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita, berpendirian kokoh dan rendah hati. Dari 15 ini kayaknya kita masuk berapa gitu kira-kira dari ke-15 yang dipaparkan hari ini. Dan kalau misalnya mungkin baru 5 dari 15, kan kotong masih punya banyak waktu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kotong bisa mengejar karakteristik yang belum melekat di kotong punya diri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi diri untuk mahasiswa agar tetap semangat kuliah. Kotong ada 6 di sini. Yang pertama, kotong coba ingat kembali, tujuan kotong kuliah itu sebenarnya apa? Jangan cuma karena ikut rame atau mama dan papa yang suruh kuliah di sini, ataupun sebenarnya kotong punya tujuan untuk kuliah itu seperti apa? Kalau coba kotong renungi seperti itu. Kayak beta saja contoh, beta ada dari awal SMA, beta sebenarnya saya ada kepikiran untuk menjadi psikolog gitu. Beta pun saya kepikiran bahwa beta ada di dunia kampus menjadi dosen seperti itu. Beta punya awal mula, beta termasuk yang
orang tua papa orang Ambon diktator ya, Kotong bilang kalau itu saja. Beta papa cita-cita tuh karena kebetulan di keluarga ada beberapa yang dokter atau pengen kita juga jadi dokter gitu. Tapi beta sering pengen jadi dokter. Terus ada beta teman-teman yang kuliah psikologi, kayaknya UKSW tuh bagus. Padahal UKSW tuh Salatiga tuh kampus yang kecil gitu. Dan beta waktu itu ambil psikologi pun sebenarnya dalam beta benak apakah beta yakin dengan psikologi gitu. Tapi ketika Kotong memilih itu ya sudah, dan ketika selesai S1 karena beta tahu bahwa beta papa tuh keinginan tuh ada yang profesi begitu. Akhirnya beta menjawab itu dengan membahagiakan beta papa gitu bahwa sudah beta ambil profesi psikolog. Bahwa Kotong tahu bahwa profesi psikolog itu bukan hal yang mudah untuk digapai gitu, tapi karena beta kayak beta rasa berdosa karena menolak untuk menjadi dokter, jadi beta membayarnya dengan harga beta menjadi psikolog seperti itu. Jadi teman-teman mengingat kembali tujuan teman-teman kuliah itu apa, entah itu disuruh oleh orang tua, entah disuruh teman-teman cuma ikut rame, tapi sayang masalah itu bukan suatu hal yang bisa menggagalkan Kotong, tapi ternyata oh iya Kotong masa depan Tuhan susiapkan, Allah susiapkan, Kotong bisa menjadi orang seperti ini, mendapatkan pekerjaan di sini dan lain sebagainya. Itu yang membuat Kotong bahwa dengan background apapun, dengan latar belakang apapun, Kotong bisa berhasil seperti itu. Jadi jangan salahkan kata ini karena orang tua yang pilih, ini karena ikut rame teman-teman, tapi ketika Kotong Kotong masuk dalam lumpur, sudah Kotong akan fight gitu, Kotong akan menjadi mutiara yang berkilau, Kotong akan menjadi berlian yang berkilau, bahwa oh ya Tuhan Kotong sampai di tahapan ini berarti Tuhan punya maksud ada per Kotong, dan Kotong akan menjadi anak yang berhasil seperti itu. Kemudian berikan self reward sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Ketika Kotong berhasil dapat nilai yang bagus, bisa sapu-sapu Kotong pun tubuh dan kebanyak, beta pun tangan, beta pun otak, beta pun pikiran, bantu beta untuk melewati proses yang panjang ini. Kotong menghargai Kotong punya diri, bisa membeli sesuatu yang Kotong sukai, misalnya, beta paling suka nasi goreng apa gitu, ataupun suka makan bakso di mana gitu. Ketika Kotong mendapatkan pencapaian tertentu, sudah Kotong menghargai Kotong diri dengan memberikan sesuatu yang Kotong senangi. Kotong berikan reward untuk Kotong diri sendiri, entah kalau ada yang mungkin merasa badan capek sekali-sekali, tukang pijit pasti di sana juga banyak. Terus sekali-sekali bolehlah kita reward kita punya diri, memberikan penghargaan untuk kita diri dengan memijit kita punya tubuh, relaksasi kita punya tubuh seperti itu. Jadi kita memberikan reward sebagai bentuk penghargaan per Kotong diri sendiri. Jadi bukan orang yang bikin, tapi Kotong sendiri seperti itu. Kemudian Kotong ingat kedua orang tua, bahwa ternyata besok-besok kalau Kotong sudah jadi orang tua, Kotong akan paham, oh ternyata dolo-dolo yang kita bikin kalau kita orang tua, mama dan papa rasanya kayak gini. Jadi orang tua bekerja setengah mati, membiayai kuliah itu bukan hal yang mengeluarkan uangnya sedikit, tapi mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jadi ketika Kotong kurang ajar, namanya manusia itu pasti punya plus minus. Kadang ketika Kotong emosi, marah, Kotong mengeluarkan kata-kata atau yang menyakiti, tapi jangan sungkan-sungkan untuk Kotong minta maaf dan Kotong mengekspresikan Kotong rasa sayang ke Kotong orang tua. Kotong orang timur karena kadang susah untuk mengekspresikan, tapi perlu mengekspresikan, tapi Kotong memeluk Kotong mama dan papa, kemudian Kotong membuat sesuatu yang berhasil, kuliah selesai dan tepat waktu. Yang penting dapat nilai yang perlu Kotong harus mengejar IP 4, perlu per beta. Yang penting Kotong ada di standar di atas rata-rata yang ada di Indonesia, 2,75 ke atas. Itu tuh paling maksimal, dan menurut beta yang penting Kotong ada di situ. 3,1 pun seng masalah, 3,0 seng masalah. Yang penting besok-besok Kotong bisa berupaya untuk dapat pekerjaan seperti itu. Kemudian sesekali lihat ke bawah, maka kamu akan merasa lebih bersyukur. Kotong bisa mengukur Kotong punya kemampuan dengan orang sekitar itu sebagai motivasi, orang yang lebih tinggi di Kotong itu sebagai motivasi. Tapi Kotong juga harus melihat bahwa oh iya ternyata ada orang di luar sana yang jangankan kuliah, SD mau selesai saja dengan susah banyak. Lalu apa kabar Kotong yang dipersiapkan oleh Kotong orang tua dengan biaya yang ada, walaupun yang sakit-sakit dong karingat keluar banyak untuk Kotong pendidikan. Ya seperti itu yang Kotong harus lebih merasa bersyukur seperti itu. Kayak beta sendiri, beta lihat dalam beta punya diri bahwa Kotong melihat ke bawah, bahwa Kotong lebih rasa bersyukur, yaitu ketika
ada beberapa tahun yang lalu 2016 akhir beta punya papa meninggal itu di tanggal 29 Desember. Teman-teman bisa bayangkan 29 Desember di saat ketemu masuk tahun baru dengan keadaan bahwa beta papa meninggal dan ketemu adik kakak 6 orang. Beta papa tuh bukan tipe peminum, yang pernah minum minuman keras, yang pernah merokok, pokoknya untuk tuh hidup sehat dan lain sebagainya. Untuk masuk rumah sakit cuma 36 jam, kemudian masuk di orang bilang ICU, dengan peralatan alat nafas dan lain-lain sebagainya. Beta marah Tuhan. Beta tanya, Tuhan kenapa orang-orang di luar sana yang minum, isap rokok, kenapa dong bisa berumur, sedangkan beta papa cuma sampai di 58 tahun waktu itu. Beta marah gitu, tapi pas beta melihat lagi, oh ternyata walaupun Tuhan mengambil beta papa, tapi Tuhan menggantikan posisi itu dengan luar biasa baik, dengan berkat yang luar biasa banyak, nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan yang baik, dan beta mendapat pekerjaan seperti saat ini menjadi CPNS, dan beta melihat lagi beta punya teman angkatan muda, ternyata dia punya papa tuh meninggal dari dia masih dalam kandungan. Bayangkan teman-teman, sedangkan beta masih bisa melihat dan berinteraksi dan beta papa 30 tahun lebih. Apa kabar beta punya teman angkatan muda yang untuk melihat mukanya saja seng, dan itu yang membuat beta oh iya ternyata bersyukur seperti itu bahwa semua orang bisa ada di posisi katong, dan katong saya boleh mengukur lebih dari katong, mengukur dengan lebih dari katong itu sebagai motivasi. Tetapi katong untuk rasa bersyukur katong harus melihat orang yang di bawah. Katong diberikan kemampuan, diberikan tubuh yang bagus, katong diberikan indera yang lengkap dengan penggunaan mata lengkap, tangan lengkap. Lalu yang orang-orang cacat seperti apa? Itu yang bikin katong ngasih, oh iya rasa bersyukur, dan katong memotivasi diri. Oh iya katong harus menjadi mahasiswa yang berkarakter baik, dan juga memotivasi katong untuk belajar lebih maksimal seperti itu. Dan katong harus sering untuk jangan menunda-nunda pekerjaan. Kadang kayak katong asing dengan HP, oh nanti sedikit lah, kayak mau bateria ini deh. Sadikilai, padahal itu kebiasaan yang jelek. Memang susah untuk berdiri dari tempat tidur melakukan sesuatu, tapi kalau ada niat dalam diri untuk melakukan tersebut, itu akan lebih mudah, dan itu kebiasaan-kebiasaan akan melekat pada potong punya diri. Jadi ketika mendapatkan tugas, potong melakukan tuh ternyata sebelum tugas deadline selesai sudah, karena dia saya suka menunda-nunda. Ketika dapat tugas sudah beta bisa menyelesaikan tugas supaya beta bisa melakukan pekerjaan yang lain dan yang diburu waktu, dan potong bisa berpikir lebih jernih. Kemudian temukan potong metode belajar. Seperti yang kita bilang, ada teman-teman yang mungkin lebih suka belajar pada subuh, karena rasa jam 5, jam 4 dong, bangun jam 4, jam 5, belajar supaya lebih tenang. Tapi ada teman-teman yang mungkin suka belajarnya malam. Kotong temukan kotong punya metode belajar yang enak dan senang menurut kotong pun diri itu seperti apa. Itu untuk kotong punya motivasi. Kemudian, nah ini yang terakhir, kotong punya kunci kesuksesan. Jadi diibaratkan ketika kotong masuk di rumah yang tergembok, tentunya kotong pasti butuh kunci. Nah, sama halnya dengan kotong mencapai kesuksesan dalam kuliah juga memerlukan kunci tersebut, dan kunci tersebut itu untuk kotong sukses itu kotong terapkan kehidupan berkampus. Yang pertama itu yaitu motivasi berprestasi. Seperti keadaan seperti ini, teman-teman diberikan pemahaman tentang motivasi belajar itu sendiri, yaitu gunakan dengan maksimal, bahwa bukan hanya mendengar saat ini, tapi teman-teman bisa mengimplementasinya, bisa melakukan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu seperti itu. Kemudian sabar, kemudian manajemen diri, kotong mengatur kotong waktu, kotong sebagai anak di rumah, kotong sebagai mahasiswa, dan mungkin kotong juga sebagai orang yang berorganisasi, yaitu kotong yang penting kotong manajemen diri, kotong tahu tujuan utamanya apa, kotong harus kuliah, selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Kotong menghormati dan memahami karakteristik dosen. Jadi kotong sering menghakimi dosen. Pokoknya kalau ada apa yang kurang saja, bukan yang langsung mengkambing hitamkan atau menyalahkan ini karena dosen ini gini. Padahal kotong sebagai orang dewasa yang bisa belajar dengan maksimal. Jadi kotong menghormati dan memahami karakteristik dosen tersebut, kemudian menjalin komunikasi dengan teman dan berdoa dan bersyukur. Itu adalah 6 kunci kesuksesan. Ibu Angel mungkin nanti slideshow-nya bisa dibagikan kepada adik-adik mahasiswa supaya kalau pulang-pulang dong bisa ingat-ingat ada beberapa hal yang mungkin tentang kunci kesuksesan ataupun karakteristik, mungkin dong bisa tempel di dong punya
pinggir tempat tidur sebagai acuan bahwa oh ya dong juga harus menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan dari Beta. Kalau ada selanjutnya Beta kembalikan kepada Ibu Angel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa ya semua. Oke, terima kasih Ibu Tia untuk pemaparan materinya. Kita beri aplaus untuk Ibu Tia untuk yang sudah memaparkan materi tentang optimalisasi peningkatan motivasi belajar dan pengembangan karakter mahasiswa. Oke, jadi kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada dari mahasiswa yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu kepada Ibu Tia terkait dengan materi hari ini. Mungkin dari teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang juga mengikuti materi hari ini, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Oke. Oh, ada dari mahasiswa, ini ada mahasiswa magang, mahasiswa tingkat akhir, Ibu Tia, ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa nama saya Muhammad Hamdan, mahasiswa tingkat akhir, dan 8 tahun kuliah belum selesai. Saya cuma mau menanyakan apa sih yang bisa membantu kita untuk menghadapi karakter dosen, atau bagaimana cara kita memahami karakter dosen. Terkadang dosen selalu melampiaskan urusan pribadi dengan urusan profesi, sehingga terkadang mahasiswa yang menghadapi sangat sulit. Kita harus bagaimana? Oke. Jadi apa yang harus dilakukan nih untuk memahami karakter dosen? Adek seberapa tahun nih? Semester berapa? Semester berapa? Sudah semester 8 ya? Oke, dia sudah semester 8, Kak. Mungkin ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kayaknya Ibu Tia mungkin bisa. Oke. Ditanyakan mungkin ini ya, poin 4, menghormati dan memahami karakteristik dosen itu. Dibilang bahwa dosen tuh bukan mempunyai tugas hanya di kampus saja, mungkin ada punya tugas yang lain, dia punya peran ganda ya, mungkin sebagai ibu rumah tangga, mempunyai suami, mempunyai anak, yang kadang mungkin masalah-masalah pribadi itu dia berdampak ke adik-adik mahasiswa. Jadi bagaimana Koton cara menghormati dan memahami karakteristik dosen? Koton tahu kan, misalnya dosen ini nih, misalnya dosen ini dia punya sifat agak killer misalnya. Dosen ini dia punya sifat orangnya on time. Berarti Kotong harus memahami kan bahwa oh kalau orangnya on time Kotong harus hadir sebelumnya. Ataupun ketika Kotong tahu bahwa dosen itu streng-streng, ya Kotong menampakkan sikap atau sifat yang baik, maksudnya menghargai. Ketika sekarang kan mahasiswa sekarang kan agak pudar tentang Kotong bilang budi pekerti ya, bahwa ketika dosen lewat ataupun siapa lewat, kalau zaman dulu kan mau ibu lewat 10 kali pun selamat siang ibu, tetap memberikan salam, assalamualaikum, permisi ibu, tapi kadang tuh nyelonong langsung aja. Itu yang Kotong bilang apa, budi pekertinya sudah kurang, bahwa ketika ada dosen yang seperti orang bilang kayak killer, ataupun dosen yang kadang punya masalah banyak di rumah, dia berdampak di kegiatan belajar mengajar, kan semua sudah dibagikan kan ada dia punya rancangan-rancangan bahwa materi-materinya kan, bahwa ketika Kotong dapat dengan dosen memberikan materi mungkin kurang maksimal dengan masalah-masalah pribadinya yang mungkin berdampak untuk kegiatan belajar mengajar, tapi
kita sebagai mahasiswa kan bisa mencari informasi lewat apapun gitu, bahwa ada perpustakaan, ada Om Google yang kapanpun Kotong tinggal ketik aja semua muncul di situ, bahwa Seng akan menggagalkan Kotong, tapi Kotong bisa lebih banyak mencari tahu, oh materi ini kayak rasa kurang yang diberikan oleh dosen, Kotong bisa belajar sendiri, belajar mandiri seperti itu. Jadi Kotong memahami masing-masing dosen tuh, oh tipenya yang kayak gini, tipe Kotong memahami betul bahwa oh cara menghadapinya seperti apa. Kalau dosen yang, kan ada dosen yang gaul misalnya, dosen yang gaul tuh ya sudah Kotong berarti lebih banyak bercerita yang seperti itu, maksudnya berinteraksi. Tapi ada dosen yang punya tugas banyak di luar kampus misalnya, ya Kotong harus memanfaatkan waktu, efisien waktu ketika mau bimbingan dan lain-lain sebagainya harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketika Kotong melakukan komunikasi dengan dosen juga Kotong harus menampakkan pribadi yang mempunyai etika atau attitude yang baik, bahwa ketika berkomunikasi zaman sekarang kan ada tuh yang komunikasinya hampir Kotong menganggap bahwa itu agak sedikit kurang ajar karena kayak tidak punya sopan santun. Mau Kotong mau dikatakan munafik atau lain-lain sebagainya saya masalah, misalnya selamat siang Ibu, maaf mengganggu. Beta pokoknya yang kayak gitu ya Kotong harus menunduk gitu, bahwa Kotong harus menampakkan Kotong sebagai orang yang mempunyai etika dan attitude yang baik. Karena sekali lagi ketika Kotong ada di dunia kerja, bukan soal kepintaran yang dilihat, tetapi Kotong punya attitude gitu, bahwa Kotong coba pahami, coba ingat-ingat lagi waktu dulu teman-teman SMA, kira-kira yang sekarang dapat pekerjaan, yang sudah dapat pekerjaan kan, apakah teman-teman yang ranking 1, 2, 3, ataupun ada juga teman-teman yang mungkin bukan ranking dari belakang, tapi ternyata bisa dapat pekerjaan. Misalnya tes polisi lolos, atau lain-lain sebagainya. Itu yang Kotong bilang bahwa Kotong ada di dunia pendidikan yang mengharuskan Kotong untuk ikut jenjang step by step, tetapi Kotong juga harus perhatikan, Kotong harus punya attitude yang baik, etika yang baik, bahwa attitude dan etika itu yang paling penting, karena kalau Kotong pribadinya merupakan pribadi yang egoisnya tinggi, itu akan susah untuk dalam tim kerja dan lain sebagainya. Jadi sekarang Kotong punya sifat-sifat apa yang kurang baik, mulai Kotong rubah akan pelan-pelan gitu agar bisa menetap dan menjadi kepribadian yang baik dari teman-teman semua, seperti itu. Baik, sebetulnya mungkin karena ini dia mahasiswa magang, jadi mungkin dia mau apa, kayak dapat trik-trik gitu, memahami karakter bagaimana. Soalnya kan ya mahasiswa magang, mahasiswa tingkat akhir. Jadi biasalah untuk ya kita tahu tuh apa sepertinya masa akhir untuk bertemu dosen bagaimana, konsultasi dan sebagainya. Ade Nyong bagaimana? Sudah pas kah? Boleh jawabannya dari Ibu Tia? Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ibu Tia, ini ada Ibu Leni mau bertanya, tapi agak keluar sedikit dari materi, boleh? Oh iya. Siap. Ibu Leni. Ya Bu Angel, maaf, ini lagi diskusi sedikit dengan Ibu Kapro dan Ibu Vin. Ibu Tia mohon izin, ini mungkin di luar Katong punya teori materi hari ini Ibu. Kita cuma mau minta sedikit informasi dari Ibu saja karena Ibu dari HIMSI. Iya. Jadi ini berkaitan dengan, kan kita, mungkin Ibu Susan, kalau beta salah Ibu Susan tolong nyambung. Ini kan kita Poltek kan untuk vokasi maupun yang universitas itu kan ada tiap tahun tuh yang IFOSMA untuk vokasi, itu kan harus ada bahasa Inggrisnya. Terus kayak Katong dosen untuk S2, S3, TOEFL. Nah, itu kan memang biasanya dari HIMSI. Mungkin Ibu kalau untuk mahasiswa sendiri yang tadi Ibu Susan kita nyambung ya Ibu Susan karena di kerjasama, mungkin kalau untuk mahasiswa pengrekrutan untuk mau tes kayak gitu, karena Katong kan jauh, Katong apalagi yang virtual, fasilitas untuk komputer juga belum terlalu
bisa menampung kebutuhan mahasiswa, Ibu. Sehingga kalau dari HIMSI tes misalnya TOEFL atau TKDA untuk dosen yang mau S2, S3 atau Serdos, itu bagaimana Ibu informasinya? Kalau kita sih tujuannya ke mahasiswa. Karena kan link yang dibagikan untuk kalau kita masuk itu kan kebanyakan untuk dosen. Tapi kalau mahasiswa, bagaimana mungkin Ibu sedikit informasi? Terima kasih Ibu. Terima Iya, kasih Bu Angel. Ya, Ibu Leni, terima kasih. Jadi memang kalau HIMSI itu Kotong bilang lebih ke psikologisnya. Jadi seperti yang kayak Kotong ketahui tes IQ, kemudian tes bakat minat, kemudian tes dunia kerja tentang Kotong gaya kerja dan lain-lain sebagainya itu memang di ranahnya Kotong di HIMSI gitu. Jadi kalau misalnya kayak TOEFL dan lain-lain itu memang bukan di ranahnya HIMSI karena bukan bagian dari psikologi itu sendiri. Kalau misalnya kalau mau bilang kayak ada di sini kayak mahasiswa kedokteran itu dong ada tes psikologinya. Jadi supaya Kotong mempunyai gambaran kepribadian diri dari masing-masing anak dan dia punya perkembangannya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang bisa dirubah itu menjadi catatan khusus bahwa ternyata Kotong bisa menggambarkan masing-masing orang dari tes psikologi dan Kotong rangkumkan akang dia punya yang kurang-kurang gimana itu menjadi gambaran untuk Kotong panggil, Kotong jelaskan dan Kotong bisa mengarahkan ke arah yang seperti misalnya kayak bakat minat dia hobinya di sini. Kotong kan kadang agak bingung tuh pas masuk orang kayak IPA, IPS, bahasa. Nah, Kotong pengarahannya tuh kayak gitu. Jadi secara kepribadian hal-hal apa yang bisa merubah untuk dia menjadi pribadi lebih baik, itu bisa jadi catatan klinisnya seperti itu. Jadi kalau kayak TOEFL dan lain-lain situ memang bukan dari HIMSI, tapi kalau pendeteksian dari awal untuk mahasiswa untuk jurusan dan lain-lain sebagainya dengan kepribadian dan lain-lain sebagainya masih bisa dari ranah HIMSI itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Terima Lebih kasih. lanjut nanti by phone juga bisa. Nanti iya. Boleh. Siap. Boleh Ibu, sudah nanti lihat Ibu Angel. Siap. Oke, Siap. Ibu. Ya, Ibu Len, terima kasih. Ibu beta izin live juga Ibu ya. Izin Siap, live Ibu. sekalian. Oke, Ya. Ibu Angel. Ya, Ibu Ada Len, kegiatan terima kasih. lanjutan. Siap. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi teman-teman mahasiswa? Atau Ibu Susan mungkin mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sesuatu? Ya, masih ada yang mau, ya jika memang tidak ada yang mau bertanya lagi, saya rasa untuk kegiatan hari ini sudah boleh berakhir. Mungkin Ibu Susan? Ada ya Ibu? Ya karena atau nanti by phone saja kali ya Bu? Oh nih, iya mic-nya Ibu Susan udah jadi ya. Oh iya Bu. Nanti mungkin untuk hubungan selanjutnya nanti bisa by phone kali ya Bu dengan Ibu Tea untuk masalah kerjasamanya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Tea yang sudah boleh memaparkan materi di hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya.
untuk ilmunya yang sudah boleh dibagikan kepada adik-adik mahasiswa dan juga kami Bapak Ibu dosen. Kiranya materi yang boleh diberikan hari ini teman-teman mahasiswa, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir yang juga mengikuti, dapat lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahannya. Mungkin ada closing statement dari Utea? Oke, untuk adik-adik mahasiswa semua yang di tingkat berapa saja sampai tingkat akhir, ingat kembali bahwa Kotong harus sukses. Kotong masuk di kuliah di saat ini, jangan melihat background-nya karena siapa atau karena siapa. Tapi sampai Kotong ada di tahapan ini, berarti Tuhan atau Allah tentukan Kotong untuk ada di tahapan ini. Dan untuk menuju kesuksesan tuh pasti banyak rintangan. Karena orang sukses tuh pasti mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Tapi bagaimana Kotong belajar untuk bangkit dari kegagalan dan berubah menjadi pribadi karakter mahasiswa yang baik, Kotong akan mencapai kesuksesan. Bahwa kuliah baik-baik, menyelesaikan kuliah dengan segala baik dan menangkap peluang yang ada. Karena adik-adik dong semua di Maluku Tenggara itu disediakan sumber daya alam yang maksimal dari kelautan itu sendiri, jangan sia-siakan akan. Jangan sampai orang dari luar yang lebih berkuasa di sana, tetapi adik-adik sendiri sebagai putra-putri dari Maluku Tenggara bisa mengembangkan segala potensi dengan sumber daya alam yang ada di sana dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Tea. Sekali lagi terima kasih, nanti ada kontak-kontak selanjutnya dengan pihak kerjasama maupun dari kami. Ibu Susan juga ada menyampaikan terima kasih untuk materinya Ibu Tea. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Kaprodi dan Ibu Leni juga Ibu Susan, yang juga Pak Askin yang boleh bersama-sama di kegiatan hari ini. Itu sekian dan terima kasih teman-teman mahasiswa, terima kasih kerjasamanya sudah mengikuti materi, sukses selalu untuk kita semua. Ibu Tia terima kasih, sukses Sama Ibu selalu Angel, ya. Odi, Ibu Oke. Susan, semuanya Ibu Leni dan juga adik-adik mahasiswa, masa depan yang indah pasti bisa digapai ya. Siap, terima Ibu. kasih Ibu. Ya, boleh ya Terima teman-teman, kasih, sudah Ibu. boleh di live. Ibu Tia, thank you. Mohon Nanti izin live, setelah ini Ibu. di WA ya. Terima kasih. Sama Ibu Terima kasih Angel. Ibu Kaprodi. Sukses, dadah. Terima kasih Bu Tea. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu Kaprodi dan juga Ibu Susan, Ibu Leni. Selesai absennya? Ya, yang lain silakan di live. Bisa bawa. Thank you guys.